Jadi Om, Apa nih? kapan kelas pertama mau dibuka? Kelas apa nih Om? Tanpa briefing belum siap nih. Kelas investasi loh Om. Wah, kelas investasi langsung menuju ini ya. Poin utama ya. Belum lah Pak, saya masih harus belajar dengan Pak Rian. Kok dengan saya sih? Kenapa sih kita harus investasi gitu ya? Ya, jadi itu pertanyaan saya tuh Pak, justru itu tuh. Jadi Gimana? sekarang sudah punya rekening dana nasabah, RDN. 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 Akun sih sudah punya Pak, tapi RDN belum ada isi kayaknya. Saya pun hari ini baru tahu RDN itu apa ya. Ini tanggal 7 Tanggal 7 Agustus 2024. Baru punya rekening dana nasabah. Ya, betul. Itu pun setelah pergolakan yang cukup lumayan lama ya kan, diskusi kenapa sih kita harus investasi gitu ya. Kenapa kita harus punya, bukan harus sih ya. Tapi kalau ini dari pandangan pribadi gitu, kenapa saya sendiri harus masuk ke dunia yang sangat-sangat baru bagi saya. Sangat baru Pak. Sangat baru, Pak. Tapi investasi kan sudah lama Pak. Betul, kalau investasi sudah lama. Kalau saya ini kan orang kampung Pak, orang dusun. Sama lah. Jadi biasalah ya kalau di tempat remote area gitu ya, di dusun itu kan kita rata-rata kan dapat warisan aset berupa tanah ataupun rumah dari orang tua gitu kan. Tapi saya menyadari ya akhirnya gitu ya, bahwasannya aset ini ternyata tidur gitu kan. Kita yang banyak bekerja untuk aset ini, untuk untuk menghidupi diri sendiri gitu ya. Kalau mengutip kata Bu Sri Mulyani itu kan, orang Indonesia ini kan asetnya banyak yang tidur, kita yang capek kerja kan gitu. Artinya asetnya banyak. Asetnya banyak Pak. Tapi kan aset investasi juga. Betul, aset investasi juga. Tanah kan. Tanah ya. Tapi tidur. Tidur, rata-rata tidur. Kalaupun dia bangun, tidak terlalu bangun Pak. Bangunnya produksi maksudnya, produktif. Bangunnya itu produktif maksudnya. Ya itu maksudnya tidak produktif. Artinya mungkin juga ada semacam apa ya, perspektif yang mungkin belum dalam radar ya, dalam radar orang-orang kampung seperti saya ini gitu. Gimana sih cara kita membuat aset itu produktif gitu? Berarti tanahnya dijual. Rata-rata gitu Pak. Sekarang? Rata-rata tanahnya dijual kan gitu kan? Dijual. Buat kan banyak bikin kebun juga. Ya, banyak bikin kebun ya. Bikin kebun. Mungkin kita cerita sedikit tentang gimana sih pola membangunkan aset di desa-desa gitu ya. Jangan dulu. Ya. Berarti saya cerita selama ini gimana? Selama ini aset punya. Aset punya, betul. Tapi paling banyak dalam bentuk tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan. Properti ya. Terus menurut Bang Iksan, asetnya tidak produktif. Tidak produktif, Pak. Artinya tidak menghasilkan pendapatan dari aset itu. Dan mungkin menghasilkan tapi tidak mampu untuk mencukupi, bahkan untuk skala apa ya, konsumsi rumah tangga, untuk kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga. Ya. Kalau boleh spill nih Bang. Ya. Ini kita ngomong existing yang ada ya. Ya. Karena itu kan rata-rata di sini. Rata-rata masyarakat kita di Sumatera lah ya. Ya. Kan rata-rata, meskipun mungkin mohon maaf ada yang mungkin belum ada juga gitu ya. Tapi kebanyakan itu kan punya aset berupa lahan garapan atau tanah. Ya. Berapa banyak? Ya udah, saya ngomong jujur aja Pak. Di rata-rata aja. Di rata-rata di atas kayaknya kalau 5 hektar itu lebih. Kalau rata-rata ya. Kalau di per kakak. Per kakak. Tapi itu kita ambil rata-rata. Ya udah, rata-rata lah. Tapi untuk kebutuhan hidupnya enggak cukup. Belum. Banyak yang belum cukup. Banyak yang belum cukup. Banyak. Karena itu disebut tidak produktif tadi. Iya. Artinya mengoptimalkan aset itu supaya bisa mencukupi kebutuhan aja susah gitu ya. Iya. Masih jadi PR lah. Masih jadi PR. Belum lagi karakteristiknya ya. Betul.
kan aset properti itu masuk ya. Mungkin di lokasi tertentu dia liquid, tapi kalau di daerah-daerah kebanyakan kayak di desa-desa di tempat kita kan itu mungkin masuk kategori aset tidak liquid ya. Iya, iya, betul. Susah lah liquidnya, lama dijual kalau kita butuh sesuatu. Jadi liquid itu susah dicairkan, Pak ya? Susah dicairkan Ya. atau belum cair malah. Tidak cair. Kalaupun dijual harus nunggu lama ya? Ya, Tahun-tahun gitu atau baru laku gitu. mencari pembeli yang cocok Ya, itu kan cocok. juga susah. Harga Pak lebih, Pak? Lebih harga yang cocok gitu kan? Harga dan pembeli yang Ya. cocok. Atau dibayar tempo Ya, betul. sampai anak cucu gitu kan. Biasanya gitu tuh. Kredit berjangka tanpa bunga. Nah, minum dulu. Jadi di situ ya, Ya, punya aset tapi tidak produktif. ya. Akhirnya belajarlah instrumen investasi lain. Iya, Kan betul. gitu ya. Iya, betul. Karena investasi itu kan cukup banyak. Ya, macam-macam instrumennya. ya, betul. Macam-macam tuh, ada deposito, ada emas gitu Ya. kan. Kenapa saham? Ini jujur Pak ya? Ini Ya harus jujur lah. Masa bohong-bohong. Ya pribadi aja. ya, betul, betul, betul. Artinya sangat subjektif gitu ya. Hmm. Eh, ya kalau kita tarik timelinenya gitu ya. Dari awal memang saya sudah tahu apa sih investasi gitu ya. Oh, Kalau definisi orang kampungnya mungkin ya simpanan lah gitu ya. simpanan. Atau tabungan lah. Simpanan tuh maksudnya tabungan ya, Iya, bukan tabungan. simpanan dalam tanda Bukan, petik bukan. ya. Ya. Eh, berawal dari kesadaran kalau aset properti yang ada itu tidak produktif, tidak mampu memenuhi hajat hidup gitu kan. Saya berpikir dengan aset yang banyak gitu ya, dengan aset yang segini kita punya gitu ya, kok kehidupan kita sepertinya stagnan kan gitu, stuck gitu kan. Kita masih harus bekerja cukup keras gitu ya, bekerja menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga gitu ya untuk mendapatkan penghasilan yang notabene kita pakai untuk menghidupi apa ya, untuk konsumsi rumah tangga gitu, Memenuhi kebutuhan. untuk memenuhi kebutuhan pokok ya. kebutuhan pokok. Nah, Belum ngomong soal gaya hidup dan iya, belum. Nah, saya ini kan orangnya cenderung apa ya, mesti harus mempercayai seseorang dulu, artinya memilih guru dulu gitu. Supaya saya punya semacam keyakinan gitu. Jadi pengen diyakinkan sebenarnya. Di situ awal mulanya tuh. Jadi kalau kita tarik dari awalnya tuh ya memang kita sadar kondisi dulu, awareness-nya itu sudah terbangun Awareness-nya gitu kan. terbangun. Terus kita mesti ngapain nih? Nah, saya kebetulan kan kenal dengan Pak Rian gitu ya. Jadi alasan untuk berinvestasi itu bukan karena saya belajar investasi, Tapi karena ada dorongan lah. dorongan Ya, dipanas-panasin lah intinya. Itu. dipanas-panasin. Lebih pada dipanas-panasin. Tapi Tapi yang pokok karena kebutuhan tadi mungkin ya. enggak juga, Pak. Enggak juga? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Enggak ada. Ya untuk sekarang alhamdulillah masih tercukupi lah ya gitu ya. Ada aset yang walaupun enggak skala produksinya tuh besar gitu ya, tapi cukup lah. Tapi ini kan kalau saya pandang dari sisi yang lain gitu ya. Dengan kondisi keluarga yang punya aset banyak gitu, tapi enggak produktif, enggak sesuai gitu Pak nilainya Pak. Enggak. Kita punya aset tapi Return. iya returnnya itu enggak pas lah gitu ya. Nah, kebetulan kan kita sering ngobrol ya, Bapak sering menyinggung tentang saham gitu ya. Sering ngobrol, kita intens Terinfluence lah ya. Iya, ada influence itu. Padahal itu jebakan Batman loh, Pak. Saya enggak apa-apa Pak, kalau terjebak dengan orang yang tepat itu enggak masalah. Keyakinan Bapak mudah-mudahan pas. Jadi gini Pak, kita kan juga apa ya, ada yang kita sebut intuisi, ada yang kita sebut analisis, ada yang kita sebut mungkin pertimbangan kali ya. Nah, kalau saya memang terus terang nih, jujur dari dalam hati gitu ya, nggak ada keinginan sama sekali awalnya itu. Tapi kan karena dipanas-panasin kan akhirnya belajar juga kan. Oh gitu. Iya, akhirnya belajar juga. Penasaran juga, ini barang apa sih sebenarnya kan gitu. Lebih pada bukan pada mengikuti tren gitu ya. Kalau banyak konten media sosial
tentang investasi, tentang lewat mungkin ya sudah lewat masanya. Kita pada akhirnya tetap memvalidasi informasi, artinya menyaring informasi yang kita dapatkan itu applicable nggak sih sama 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 kondisi kita kan gitu. Logis dah. Logis nggak kan gitu. Nah itu yang sebenarnya jadi pertimbangan sejauh ini gitu kan. Makanya tadi saya punya akun, tapi RDN-nya belum ada isinya. Punya amount tuh, belum ada isinya. Jadi sekarang itu proses dan tahap saya belajar ya. Pintunya ada. Sudah. Ini sudah ada. Penting sudah bikin bikin pintu lah. Terus kenapa saham? Nggak yang lain? Ada deposito, ada emas, ada ori gitu ya. Terus terang Pak, saya enggak tahu Pak, instrumen itu secara detail enggak tahu sama sekali. Tapi saya bilang gini tadi. Suku ada juga. Iya, suku ada juga. Tapi saya bilang, saya itu kalau pengen belajar sesuatu, mesti cari buku, mesti cari orang yang tepat, dan secara intuisi itu ngeklik Pak. Ngeklik. Jadi karena per hari ini tuh sulit ya kita menyaring informasi gitu ya. Tapi aku berhasil mempengaruhi Omisan. Saya aminkan itu. Nggak perlu ada ngaling-ngaling, saya aminkan itu. Artinya janganlah. Memilih guru yang tepat itu juga penting, karena background saya sendiri itu Pak, pesantren Pak. Kalau pesantren tuh selalu kita untuk percaya sama guru gitu loh. Jadi untuk kalau sudah memutuskan untuk belajar sesuatu dan kita pilih seseorang untuk jadi guru, ya sudah, percayakan dulu. Jadi cuma karena itu saham itu alasan memilihnya. Kalau secara logika, kalau secara logika gini, yang setiap investasi, setiap usaha itu kan punya resiko. Nah, kayaknya ya sampai sejauh ini ya, kayaknya sejauh ini memang saham ini masih tak yakini sebagai sebuah instrumen investasi yang resikonya masih bisa saya kelola. Padahal itu resiko paling tinggi loh Pak. Masih bisa dikelola Pak. Masih bisa dikelola. Masih bisa dikelola. Meskipun sebenarnya kalau secara instrumen, saham itu masuk yang paling tinggi. Betul. High risk, high return. Ya, high risk, high return. tapi tergantung kita pilihnya main seperti apa kan Pak. Oh gitu. Nah itu. Ya. Tadi kan kita sudah bicara investasi kan. Investasi itu kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya kan. Jadi saham untuk jangka pendek, jangka pandang atau jangka menengah? Ya, pilihan pribadi saya tuh di jangka panjang. Jangka panjang. Lebih untuk apa? Lebih untuk tabungan anak sekolah Pak. Berarti kebutuhan tadi ada ruang lain. Dari kerja masih ya? Iya, dari kerja masih, terus pinginnya investasi ini jangka panjang untuk sekolah anak, masih bisa dikendalikan, masih bisa dikelola. Masih bisa dikelola Pak. Ya orang kampung kan perspektifnya masih di situ Pak ya. Ya enggak cuma orang kampung kalau itu Om. Orang kampung kayak saya maksudnya. Enggak lah. Orang kota Jambi nih, nggak mungkin lah. Tapi ini sih memang, kalau dibilang dikit enggak ya. Kayaknya sih banyak yang sudah aware tentang itu ya, sudah paham tentang instrumen saham dan lain-lain. Dulu waktu COVID juga kayaknya lagi heboh-hebohnya orang main saham. Tapi enggak tahu kalau sekarang kayak mana itu iklimnya di dunia investasi saham seperti apa. Ya. Berarti memang yang perlu di-highlight itu adalah rata-rata kalau aset ada masyarakat ya. Aset ada. Hanya dalam upaya untuk mengelola aset menjadi sumber pendapatan utama atau kemampuan mengkapitalisasi aset untuk bisa menjadi sumber pendapatan atau jangka panjang seperti apa itu yang sampai sekarang tuh Omisan masih belum yakin gitu ya. Iya. Artinya masih minim literasi Pak. Nah, kalau tahap saya sendiri hari ini itu adalah awareness tadi saya bilang kan. Jadi ada proses literasi lah, ada proses yang ada hal-hal yang kayaknya saya harus tahu gitu ya. Aku harus tahu ini untuk masuk ini gitu loh.
Artinya Belajar dulu. belajar dulu, betul. Mhm. Nah, proses belajar itu yang saya yakini harus cari guru yang tepat, Harus cari referensi yang tepat, guru yang tepat. guru yang tepat. Kalau eh, terus terang Pak, saya bosan Pak dengan informasi yang banyak berkeliaran di media sosial. itu salah satu keresahan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat orang-orang kaya ya, ya kan, orang-orang kaya yang hari ini gitu ya, malah kita sulit untuk menemukan akun media sosial mereka gitu. Iya. Yang sibuk atau mereka memang membatasi diri? Ya, itu monggo pilihan pribadi. Artinya gini, di layar-layar tertentu gitu kan, informasi itu bisa jadi informasi yang sangat bias gitu. Atau memang disetting? Atau memang disetting supaya ini cuma dapat atensi publik aja. Biar semua orang sibuk. Iya, kan ada istilah hoax kan sekarang kan. Ada hoax. Ya, hoax. Ya. Ada hoax gitu kan. Kalau hoax itu adalah informasi yang dikemas gimana caranya orang tuh teralihkan. Supaya orang mau lihat Pengalihan isu. Mau lihat ini loh, Pak. Mau lihat apa? Mau lihat informasi yang kita sajikan. Itu dibuat semacam kaitan dulu di awal. Ya. Gitu kan? Pintu masuknya. Iya. Contoh nih, thumbnail yang ada di media sosial kan tuh rata-rata tuh sangat provokatif. Iya, provokatif gitu kan. Bikin orang penasaran. Iya. 300 juta dalam 2 menit. Nanti thumbnail kita buat gitu aja kali ya. Kita mau bikin thumbnail apa nih? Orang ini menghasilkan 7 miliar dalam 1 minggu. Iya, mengganti investasi gitu ya. Iya, bahkan tidak tahu cara bikin email ya, kan gitu. Iya. Banyak tuh memang. Banyak Pak, informasi Sukses di usia muda. Sukses di usia muda. Iya. Nah, itu jadi keresahan sebenarnya. Jadi keresahan. Nah, untungnya dulu, ya kan, saya punya background pesantren walaupun cuma 3 tahun. Gitu. Diajarin Pak, cara memilih guru yang benar tuh seperti apa gitu kan. Dari situ. Oh, jadi fondasinya itu. Prinsip-prinsipnya kita diajarkan di situ dulu gitu kan. Nah, yang paling penting untuk saya pribadi, pertama itu adalah memastikan kalau kita belajar pada orang yang benar. Orang yang benar. Kebenaran itu relatif juga ya, kan. Saya tahu Bapak mau bilang gitu. Intinya belajar pada orang yang benar. Atau diyakini benar. Iya, gitu. Atau keyakinanmu tuh bisa tumbuh gitu kan. Oh gitu. Jadi apa ya? Setidaknya kita tahu prinsip-prinsip dasar. Kemudian bagaimana seorang guru mengaplikasikan prinsip itu dalam tindakannya. Oke. Nah, itu yang menurut saya kalau kita udah ketemu orang seperti itu, udah klik gitu kan. Tapi syaratnya itu Pak, kita harus tahu prinsip dasarnya dulu. Gitu. Ya. Prinsip dasar memilih guru. Berarti background Amisan dulu dari kecil di Jambi. Saya Jambi. Di Jambi. Di besar ya sekolah. Ya sampai kuliah pun kan sebenarnya di Jambi gitu. Dalam nuansa hidup kehidupan seorang pemuda Melayu lah. Pemuda Melayu. Ya, gitu. Ya. Pemuda Melayu kan saya kan juga di sini. Iya, betul Bapak kan juga pemuda Melayu. Pemuda Melayu ya. Lari-lari maksudnya. Iya. Lari ke Jawa. Artinya kalau pemuda Melayu kan biasanya itu pandangannya itu lebih ke yang pertama pasti agama dulu. Ya. Utama. Betul. Makanya sekolah-sekolah atau pondok pesantren biasanya. Ya, saya salah satunya, Pak. Bapak lah salah satu. Ya itu Bapak Melayu banget lah itu. Kemudian dari situ baru sekolah gitu kan, sekolah formal. Sekolah formal, betul. Atau habis dari itu biasanya jadi PNS Pak atau pegawai negeri. Iya Pak, sempat diharapkan dulu. Lari ya biasa ke situ tuh. Sempat diharapkan dulu Pak, jadi PNS. Berarti Bapak orang yang Pak juga kan Pak. Kita ini kan manusia pilihan Pak. Nah, pilihan dipilih untuk tidak bisa memilih. Saat ini dipilih untuk tidak bisa memilih. Atau ini thumbnailnya nanti dipilih untuk tidak bisa memilih. Iya kan itu Pak. Kan tamat kuliah ya kan. Honor dulu ya kan. Ini tipikal Melayu nih Pak. Iya. Honor dulu ya kan. Ya nanti biar masuk database gitu kan. Iya. Berharap pengangkatan. Atau kalau sekarang ada P3K. Iya. Ya ini tanpa mendiskreditkan siapapun. Tapi itu umum. Ya. Berlaku umum. Artinya kebanyakan kita hidup dalam dimensi seperti itu. Nah, kalau saya meng-highlight juga mungkin tadi Bapak cerita kita ini pemuda tersesat gitu ya. Tersesat artinya tersesat. ya itu
kita itu dipilih untuk tidak bisa memilih. Kan kita nggak punya pilihan pada akhirnya ketika kita gagal jadi PNS, ketika kita gagal jadi apapun yang tipikalnya orang-orang kampung inginkan Tidak gitu sesuai ya. harapan Ya, gitu ya. nggak bisa pakai baju seragam Ya, gitu ya, kan. ya. Ya, Proses reborn-nya seperti itu akhirnya. iya proses reboundnya akhirnya eh, kita tetap harus berpikir kan, gimana hidup setelah itu gitu. Hidup tetap harus berlanjut. Itu, iya, life must go on gitu kan. Life must Artinya go on. kita ngapain setelah ini gitu kan. Oh, Nah, disitulah mulai sebenarnya pergulatan pikiran kita tuh. apalagi harus memikirkan masa depan Betul. dengan karakteristik yang ada sekarang. Iya, Karena sudah aware dengan kondisi hari ini, apalagi khususnya finansial. iya, betul, betul. Jadi itulah alasan memilih instrumen Ya, dan mencari gurunya. ya, singkat ceritanya di situ. Ya, tapi itu Pak, memang betul kalau saya tuh saya enggak bisa pastikan saya benar gitu ya. Tapi setidaknya saya sudah ketemu orang yang tepat. Mungkin kalau kata benar agak sedikit sensitif ya. Ketemu orang yang tepat yang bisa saya jadi diskusi, kalau Bapak nggak mau dibilang jadi guru atau mentor gitu kan. Orang yang Bayar kalau jadi guru. orang yang bisa kita ajak ngobrol loh tentang investasi itu seperti apa sih. Padahal kan aku bukan influencer ini. Bukan. Hampir nggak pernah aku ngomong itu. Itu tadi karena keresahan media sosial itu, informasinya yang bias dan sangat apa ya, sangat menarik gitu kan. Kan kita pengen keluar nih dari stream ini sebenarnya gitu kan. Karena kita tahu nih stream ini ujungnya adalah air terjun dan kita akan jatuh ke sana nanti gitu. Begitu. Nah, ini adalah dalam rangka kita menyelamatkan diri, Pak, dari arus informasi yang tidak bisa kita bendung, kadang tidak bisa kita filter. Ya. Ketika harus memilih, itulah pilihannya. Itu pilihannya. Gitu. Oke. Jadi bukan karena saya paham investasi, bukan karena saya pengen apa ya, pengen jadi trader atau investor gitu ya, bukan. Tapi lebih jadi influencer gitu. Atau jadi influencer gitu kan. Tapi ini lebih pada pilihan menjalani hidup dengan referensi yang tepat. Ya memilih instrumen lah. Memilih instrumen. Tapi jalan hidup yang tepat. Ya itu Pak. Kan nggak ada garansinya Om. Memang nggak ada garansinya. Tapi per hari ini setidaknya saya bisa on the track lah Pak ini ya Pak. Pada jalur yang berpotensi untuk bikin apa ya? Berpotensi untuk salah lebih banyak ke depannya gitu. Oh, menghindari itu. Menghindari itu. Lebih pada itu pilihannya. Menarik sih. Tapi memang kebanyakan ya. Ini kebanyakan yang aku temui juga gitu. Kebanyakan kawan-kawan itu kalau ditanya mau apa dan harus memilih jalan apa, itu jawabannya itu enggak ada yang ini. Jawabannya itu atau alasannya itu enggak ada yang meyakinkan untuk mereka sendiri, untuk mereka sendiri. Nah, memang akhirnya proses pencarian itu kan memang butuh alat ya. Ya. Mungkin salah satunya selain belajar ya mencari teman lah ya, teman yang pas gitu ya. Atau mencari referensi-referensi yang menurut logika kita itu logis. Ya. Kan gitu ya. Ya. Kemudian memahami resiko-resikonya, kayak tadi harus shifting gitu ya, harus ganti dari kebiasaan dan kebanyakan orang di sini, orang-orang kita mengalokasikan investasi biasanya dalam bentuk aset-aset properti, tanah gitu kan. Dan ini lompatnya jauh nih ke saham gitu kan. Ya. Menarik. Nggak takut dibilang orang-orang kebanyakan kan biasanya biasanya juragan tanah itu populis. Oke. Di desa atau di masyarakat kebanyakan lah ya. Tanah kita luas, tanah kita banyak.
Atau Ya. lebih takut kalau masa depan tidak jelas? Satu pertama, Ya kalau takut kan tentang arus kan ini ceritanya nih. Mau mencoba menentang arus nih sekarang. kayaknya rasa takut tuh tetap ada loh, Pak, dalam diri manusia gitu kan. Apapun pilihan kita hari ini gitu ya. Rasa takut itu tetap ada. Ada uncertainty ya, ketidakpastian gitu ya. Pasti ada. Karena yang pasti itu adalah ketidakpastian itu. Hmm. Itu udah pasti. Dalam teori perubahan pun kan seperti itu. Salah satu yang dunia itu apa ya? Kok lupa jadinya. Ya, itu intinya yang pasti itu adalah perubahan. Nah, kalau kita takut akan perubahan, kita takut pada hal yang sudah pasti terjadi kan gitu. Sama kayak resiko. Iya, Nah, karena memang naturalnya manusia kan punya rasa takut, Pak ya. betul. Bukan berarti saya ketika memutuskan untuk belajar investasi Atau shifting. saham gitu ya, shifting gitu ya, itu tidak ada rasa takut. Ada, Pak, pasti ada. Kadang malam-malam Paham juga tentang resiko dan itu yang bisa dikendalikan. iya, Itu tadi ya. bisa dikelola kan gitu. Bisa dikelola. Nah, kalau ya itu rasa takut ya natural lah kalau itu, Pak. Apalagi ini dunia baru kan bagi saya. Terus nggak populis lagi gitu. Nggak populis, ya, betul. menentang mainstream gitu. Mainstream Arus utama gitu. Mungkin di masyarakat. Di masyarakat ya. Itu yang pertama, Pak ya. Karena saya merasa takut itu natural. Terus yang kedua, kayaknya Pak, secara natural juga sudah biasa apa ya, menentang arus Pak dari dulu, Pak. Oh, Punya revolusioner ini orang. nggak mau bilang revolusioner. tapi apa ya? Ya itu tadi karena satu kan gagal jadi PNS ya kan. Terus yang kedua nggak bisa jadi dai kan. Nggak bisa jadi dai. Pendidikan agama kan bisa jadi Oh, jadi dai tidak kondang. ya jadi dai mungkin tidak kondang kan gitu. Jadi ya pilihannya ini di luar itu semua gitu. Karena saya sering lihat bapak juga kok pakai kain sarung, Iya. berangkat ngaji gitu ada. Mungkin jadi dai tapi tidak kondang. Ya itu Pak. Kalau diteruskan mungkin mentoknya itu ketua yasinan RT lah. Ya. Jadi kita tahu diri Pak. Tahu diri, tahu batas. Tahu batas. Artinya sisi itu juga diakomodir ya kan. Ya, tetap Diakomodir. dijalani. Tapi ini sorry to say nggak bisa jadi penghasilan utama gitu. Oke. Jadi ya sudah karena ya mungkin ini kalau apa dilihat dari apa ya dari helikopter view ya kalau bahasa Pak Rian itu mungkin inilah suratan takdir gitu. Waduh. Jalan hidup ya, Itu gitu. pasrah namanya. Enggak juga pasrah Pak. Karena punya proses belajar. Oh, Kalau pasrah itu kan kondisinya ketika gagal atau ketika enggak tahu mesti ngapa-ngapain ya udah pasrah gitu. Ini kan ada proses belajar. ada proses pilihan juga. Ada proses pilihan juga gitu kan. Toh kalau di antara pilihan kan sebenarnya masih banyak pilihan-pilihan lain itu. Kenapa kita pilih ini gitu kan. Nah, itu kan karena ada proses belajar itu, proses kita brainstorming gitu kan. Proses Pak Rian malam-malam kirimin sahamnya lagi naik gitu kan. Atau lagi istirahat kerja, hijau semua nih gitu. Ya sebagai kan punya darah Melayu itu kan agak panas gitu. Membara lah ya. Agak membara gitu kan. Saya orang Melayu, Pak. Jadi orang saya Melayu tahu itu cara gampang. orang Iya, menghidupkannya itu. caranya saya tahu kok. Bikin panasnya orang Melayu itu tahu saya, Pak. Iya, tapi ini sih sebenarnya menarik ya. Karena yang mungkin bisa dianalisa, kemudian kita bisa tahu, bisa membaca lah ya, bisa dibaca gitu ya. Dan mungkin masih terjangkau dalam pikiran kita yang terbatas. Ya mungkin instrumen itu gitu kan. Iya. Kan kita nggak tahu apa sih sebenarnya yang bikin harga emas itu naik, kan kita nggak sampai lah ke sana gitu ya. Mungkin logika-logika itu yang sampai hari ini masih bisa kita ikuti gitu. Iya. Tapi mungkin suatu saat ada hal lain yang bisa kita pelajari dengan model-model yang baru gitu kan. Iya. Sekarang banyak tuh. Ada Bitcoin, ada NFT, ada macam-macam kan. Ya sederhananya mungkin karena saya nongkrong dengan Pak Rian gitu kan. Hari ini. Iya, hari ini. Kalau saya dari kemarin sudah nongkrong sama Elon Musk gitu kan mungkin lain cerita kan. Lain cerita. Bapak jadi agen apa itu? Starlink apa? Aku lupa itu apa namanya. Iya, Starlink. Jadi agen itu. Jadi
saya juga penasaran nih, kenapa Pak Rian suka manas-manasin orang? Kok jadi aku yang ditanya? Kenapa, punya apa sih yang Pak Rian pikirkan gitu? Kenapa manas-manasin saya gitu kan? Saya tuh tidak dalam rangka manas-manasin, Pak. Saya tidak dalam rangka manas-manasin. Tapi sebenarnya gini, apa ya? Kadang mendeliver sesuatu yang menurut kita itu berharga dan mungkin bisa dijadikan pembelajaran untuk orang-orang lain, apalagi kawan ya, teman-teman, orang-orang terdekat gitu kan, itu butuh channel masing-masing, butuh saluran dan caranya masing-masing. Itu beda orang beda cara lah ya. Beda orang beda cara. Kalau orang Jambi bilang lain lubuk lain ikan, lain lubuk lain belalang ya. Lain padang lain belalang. Padang lain belalang ya, gitu kan. Kalau orang Jambi bilang begitu. Nah, jadi memahami karakter orang itu kan jadi penting sebenarnya. Jadi saya tuh sebenarnya bukan soal sahamnya sih, Pak. Apapun instrumen tuh bebas orang memilih. Apapun pengetahuan yang mau orang pelajari itu bebas orang untuk memilih gitu ya. Tapi beberapa hal yang saya highlight itu adalah kebanyakan kita gitu, kita tuh berarti termasuk saya, itu terbiasa mengkonsumsi informasi, kemudian mengambil keputusan itu dari hal-hal yang sifatnya instan dan yang nampak dari permukaan. Jadi tidak yang fundamental, tidak yang fundamental. Ini senang nih fundamental. Fundamental nih. Tapi boleh Pak, lanjut Pak. Nah, background itu yang sebenarnya dari cerita itulah yang bikin ada ini ya, ada keinginan tuh untuk, kalau orang Jambi bilang tuh nyagil ya. Nyagil tuh kalau bahasa Indonesianya apa ya? Menyentil. Menyentil ya. Menyentil orang untuk mau masuk ke ruang-ruang berpikir yang agak fundamen. Makanya hal yang paling menarik untuk ngajak orang bisa tertarik itu biasanya adalah tema-tema yang berkaitan dengan uang. Dengan uang tuh. Nah, di situ. Karena kalau bahas SARA rentan konflik, Pak ya. Kalau SARA rentan konflik, saya juga tidak begitu paham gitu kan. Bahas soal politik apalagi gitu ya. Jadi bahas soal apa yang menarik dan barangkali semua orang itu menjadi pelaku utama tuh. Betul. Semua orang pasti terlibat. Nah, isu-isu tentang finansial itu menjadi menarik untuk bisa di-share gitu ya, atau diajak teman diskusi. Nah, khususnya yang bersifat fundamental. Kenapa saham? Itu tadi, karena sebenarnya untuk memutuskan, untuk kita bisa ngambil keputusan, misalnya mau beli saham A gitu ya, itu jangan sampai terpengaruh karena tadi tuh kayak yang Bang Ihsan bilang, karena diajak ngobrol sama Rian gitu, atau karena nonton video A, video B gitu. Tapi kita bisa masuk lebih dalam, kita analisis dulu, ini sektornya apa, ini pemimpin perusahaannya siapa aja, track recordnya bagaimana, kemudian secara keuangan dia bagaimana, hutangnya banyak atau enggak. Nah, jadi ada hal yang bisa dipelajari dan itu logis. Nah, itu sangat sifatnya tuh fundamental. Nah, yang aku senang tuh itu sebenarnya. Jadi aku lebih tertarik tuh sebenarnya memanas-manasin orang, itu nyagil atau menyentil orang itu untuk ayo kita berpikir lebih agak dalam nih. Karena itu menjadi fondasi untuk apapun, Pak. Di bisnis juga gitu tuh. Orang kalau nggak paham fundamennya, susah kita mau mendevelopnya seperti apa. Betul, Pak. Susah sekali tuh. Mungkin di sosial juga, di kehidupan sosial juga gitu tuh. Kita diskusi tuh soal presiden lah yang dibahas, kita yang dibawa udah selesai. Betul. Kita bahas apa tuh misalnya itu, apa tuh politik-politik yang kekeluargaan, dinasti tuh.
kita sendiri kadang juga dinasti tuh, tidak Iya. adil dengan orang lain. Yang gitu ya. dekat sama kehidupan kita juga dinasti. Nah, itu banyak terpotret karena kayaknya kebanyakan orang itu mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya instan dan nampak di permukaan. Iya, iya, iya. Jadi caranya, sebenarnya caraku ngajak orang berpikir fundamental dengan cara yang paling mudah. Ayo kita ngomong soal uang, Iya. soal finansial. Betul, Pak. Saya juga sendiri akhirnya kan belajar berpikir lagi kan. Nah, memang kalau kita Pak Rian tadi bilang soal pikiran, soal fundamental gitu kan. Jadi berpikir lagi gitu kan. Contoh saya punya grup yang sering bahas tentang pendidikan gitu kan. Pada akhirnya dengan pola pikir ini gitu kan, kita akhirnya di sana bicara tentang hal-hal fundamental pendidikan gitu. Ini akhirnya mempengaruhi apa ya? Karena kita belajarnya bukan hal praktis gitu ya, bukan hal yang kau harus ini, kau harus itu gitu ya. Nanti setelah ini kau harus lakukan ini. Karena kita tidak belajarnya, kita bukan belajar hal-hal seperti itu gitu. Kita belajar hal-hal yang prinsip fundamental gitu ya. Akhirnya kita juga berpikir, akhirnya saya pribadi ya, akhirnya berpikir ya, kalau melihat satu masalah, lihat satu peluang, pada akhirnya harus dikembalikan dulu pada prinsipnya, harus dikembalikan dulu pada fundamentalnya seperti apa. Kenapa sih kok begini? Kenapa kok begini gitu. Kalau kita lihat kenapa banyak kedai kopi tumbuh dan kemudian mati, kenapa UMKM banyak yang tidak tumbuh di 5 tahun pertama gitu. Kalau kita lihat di BPS kan data itu kan hanya sekedar data ya, angka-angka ya. Anggaplah data itu valid. Ya, anggaplah data itu valid gitu kan. Tapi ini hanya sebatas angka yang kalau ngobrol sudah hanya sebatas angka itu ya, tapi kita nggak kenapa? Iya, nggak masuk ke dalam pada sisi why-nya gitu, pada sisi mengapanya gitu kan. Nah, diskusi-diskusi seperti ini Pak, itu udah jarang Pak hari ini Pak. Nah, itu juga saya ngerasa kayaknya harus dihidupkan lagi ya. Harus dibuka lagi ruang-ruang yang banyak berenang dalam danau mengapa itu gitu. Iya, biar lebih kritis. Lebih kritis gitu kan. Menghidupkan suasana berpikir suasana diskusi yang penuh dengan pikiran kan gitu. Iya. Nggak mesti filsafat ya, nggak mesti hal-hal yang spiritual, filosofis gitu ya. Dan semua butuh pikiran kan di dunia ini. Bahkan kita memutuskan untuk beli saham A, kan mesti ada pikirannya dulu kan. Iyalah. Nah itu Pak yang cukup mempengaruhi saya hari ini gitu ya. Sisi pikiran itu sebenarnya yang lebih banyak saya pelajari dari Bapak sendiri gitu kan. Nah, akhirnya ini menghidupkan gairah lagi gitu ya. Menggairahkan gitu loh. Karena kalau sudah bicara cara bikin kopi seperti apa sih gitu. Cara nanam kopi gimana sih? Cara bikin kedai kopi seperti apa sih? Cara apa kemudian beli alatnya di mana gitu, kemudian cari suppliernya di mana. Ini contoh ya, bukan ini karena kita dekat dengan dunia kopi kan. Ini kan hanya permukaannya saja Pak, tapi alasan kenapa kita mesti buka kedai kopi, kenapa kita mesti beli saham, kenapa kita mesti buka usaha tertentu gitu. Ini kan layarnya beda Pak ya, dan sangat jarang didiskusikan, padahal itu sangat mendasar. Itu yang fundamentalnya gitu. Oke. Nah, ini teman-teman kalau dari tadi kita bicara fundamental, ya kan? Nah, itulah fundamental yang kami maksud. Jadi bukan fundamentalis Pak ya? Bukan fundamentalis, tapi hal-hal yang mampu mendasar. Pikiran mendasar yang kayaknya seumur-umuran ini gitu ya. Kita tuh butuh ruang itu gitu loh. Ruang mengapa yang didiskusikan lebih luas dan lebih dalam gitu. Itu sih. Oke, aku pikir kita cukup ya untuk episode kali ini ya. Kita ngomong soal investasi tadi. Bagaimana shifting dari motivasi apa yang bikin shifting dari stream kebanyakan yang dipakai orang. Investasi kita beli tanah, kemudian bikin kebun di sini gitu. Akhirnya memutuskan ke instrumen yang berbeda. Tadi sudah nyentuh dikit-dikit soal fundamental. Mudah-mudahan nanti ada part 2 kita bahas soal fundamental ini ya, teman-teman. Termasuk yang UMKM tadi yang sudah dibahas sama Bang Ihsan. Oke, Bang Ihsan, makasih ya. Terima kasih teman-teman. Silakan di-share kalau bermanfaat. Thank you.